Tapi kok di aku belum ini ya? Oh, Enggak penuh. dimulai aja coba, Kak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang keimanan, kufur, dan nifak. Yang pertama itu saya Siti Rahayu 3119-012. Ada juga rekan saya yaitu Nidaul Hasanah 3119-178. Beserta Ayu Widianingrum 3119-073. Selanjutnya pengertian keimanan. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu tasdik yang artinya membenarkan. Iman ialah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkan adanya Tuhan. Meyakini dan membenarkan adanya Tuhan dan meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar. Keimanan seseorang mengakui adanya hal-hal yang wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah, serta keimanan menjadikan seorang mukmin berbahagia dan berhak mendapatkan surganya Allah di akhirat kelak. Maka di sini ada terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah dan kebenaran Nabi Muhammad SAW serta Rasul-Rasulnya. Menurut konsep ini, iman itu adanya di dalam hati, sehingga bukan terlihat dari luar. Jika seorang tasdik akan adanya Allah, maka sudah dikatakan beriman, sekalipun perbuatan belum sesuai dengan ajaran Allah. Sekalipun belum sesuai dengan ajaran agama. Konsep iman ini banyak dianut oleh Asy'ariyah, Murji'ah, sebagian penganut Jahamiyah, dan sebagian kecil Asy'ariyah. Asy'ariyah sudah ya tadi. Baik, selanjutnya iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah atau dengan lisan. Jadi di sini iman, dia beriman kepada Allah, percaya juga dengan Rasul-Rasul Allah, tetapi dia hanya diikrarkan dengan lisan saja, tidak dengan perbuatan. Dan adapun yang ketiga ialah iman adalah tasdik di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman dan perbuatan memiliki keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan dengan amal perbuatan. Konsep-konsep keimanan semacam ini diantaranya dianut oleh paham Mu'tazilah, Khawarij, dan lain-lain. Adanya konsep keimanan semacam ini harusnya mendorong pemeluk dengan kesadaran untuk berbuat baik dan mengingat Allah serta menjauhkan larangannya. Dari uraian tadi, konsep iman sangat bervariasi. Ada yang memiliki konsep unsur hanya beriman dengan membenarkan adanya Allah saja. Ada juga yang beriman di dalam hati dan hanya dengan lisan saja. Tetapi yang sebaik-baiknya itu iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi jelas di sini ada 2 golongan. Yang pertama bahwa iman akan bertambah dan juga berkurang. Tetapi dalam golongan lain juga ada yang berpendapat bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, yaitu orang-orang yang mengikuti paham tasdik di dalam hati saja tanpa mengikuti lisan dan juga perbuatan. Selanjutnya, karakteristik iman. Jika iman diartikan percaya, maka ciri-ciri yang orang yang beriman hanya Allah saja yang tahu. Karena yang mengetahui isi hati seseorang hanyalah Allah.
Namun adapun yang sempurna imannya antara lain adalah apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar, akut karenanya. Jadi ada mungkin pada zaman dahulu yang apabila mendengar Allah saja sudah bergetar hatinya. Dan yang kedua ialah apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka karenanya. Mungkin kita sudah tahu ya apa itu futur atau lemahnya iman. Tapi ada juga orang-orang yang dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, imannya semakin bertambah dan ingin kembali lagi kepada Allah, sehingga menjadi kuatlah imannya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Dan orang yang beriman ini tidak peduli mungkin dengan cobaan-cobaan, karena yang dia gantungkan itu hanya kepada Allah. Jadi mau tidak curhat ke sana ke sini, tidak pokoknya yang ada di pikirannya hanya Allah, jadi tempat curahan hatinya biasanya hanya Allah semata, berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendirikan salat dan berseru kepada orang lain untuk melaksanakannya. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa salat itu tidak hanya sendirian, tapi kita harus sering-sering mengajak teman-teman yang mungkin awal-awalnya hanya mengajak. Insya Allah jika teman kita mendapatkan hidayah akan ikut untuk sholat, bahkan mereka lebih rajin daripada kita sendiri. Orang yang mengajak juga melaksanakan sholat termasuk memiliki keimanan yang sempurna. Yang kelima, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Bagi kita mungkin yang sudah bekerja di sini bukan hanya rezeki tidak hanya untuk kebutuhan kita pribadi, tetapi lebih baik angka baiknya disedekahkan walaupun sebagian sedikit. Yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fisabilillah. Adapun ciri-ciri lain yaitu tawakal, mawas diri dan bersikap ilmiah, optimis, konsisten dan menepati janji. Contoh-contoh iman. Mungkin ketika kita SD atau MI sudah diajarkan oleh guru kita bahwa iman itu yang pertama iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, percaya dengan Asmaul Husna, percaya dengan sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Kita harus senantiasa percaya kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada, memberikan wahyu, menurunkan hujan dan rizki. Malaikat juga meniup sangkakala serta mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi ketika kita mengetahui bahwa malaikat itu ada, maka kita selalu mawas diri karena ada malaikat yang senantiasa mencatat amal buruk dan amal baik kita. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita percaya bahwa ada yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang paling sempurna yaitu kitab Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, kita percaya bahwa Rasul-Rasul Allah sangatlah kuat ketika mendapatkan cobaan-cobaan yang diberikan Allah dan patut untuk kita tauladani. Iman kepada hari akhir. Banyak juga mungkin manusia-manusia yang tidak beriman, tidak percaya dengan adanya hari kiamat atau hari akhir. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita percaya dengan hari kiamat, hendaknya kita percaya dengan adanya hari akhir. Seperti yang ada dalam Al-Quran pun kita sering membacanya. Iman kepada qada dan qadar. Pasti kita tahu takdir-takdir Allah, dan itu memang sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz, sehingga kita percaya dengan adanya qada dan qadar. Selanjutnya ialah hubungan iman dan amal. Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran.
Penempatan kata iman dan amal soleh mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran, karena dua hal ini saling mengisi antara satu dan lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa amal soleh itu sebagai penyempurna keimanan. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Kata amal soleh mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Sehingga bentuk amal soleh dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda. Ada pula yang berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Keluasan makna amal soleh merupakan pengokoh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Jadi sebetulnya iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan dan tidak hanya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kita perlu melakukan namanya amal perbuatan, karena kita akan dihisab nanti yaumul akhir. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai manusia untuk selalu mengerjakan amal-amal soleh, agar timbangan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nida, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikitnya menjelaskan tentang pengertian kufur. Kufur adalah salah satu sikap yang harus kita jauhi. Secara etimologi, kufur mempunyai arti menutupi, sedangkan menurut terminologi syariat, kufur artinya ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya maupun tidak. Perbedaannya, kalau mendustakan berarti menentang dan menolak, tetapi kalau tidak mendustakannya artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. Dengan demikian, kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat daripada kufur sekadar kufur. Secara garis besar, kufur terbagi menjadi dua. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah sesuatu yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam bahkan tanpa ia sadari. Penyebabnya terjadi kufur besar terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, kufur karena mendustakan Allah dan segala kebenaran yang datang darinya. Yang kedua, kufur karena enggan dan sombong padahal ia tahu dan membenarkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, tunduklah kamu kepada Adam. Lalu mereka tunduk kecuali iblis, ia enggan dan congkak, dan adalah ia termasuk orang-orang kafir. Ayat tadi dapat menjadi contoh, sesungguhnya para iblis membenarkan apa yang Allah katakan dan perintahkan karena mereka pada dasarnya makhluk yang juga tunduk dan mengakui keesaan Allah. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, mereka merasa enggan serta menyombongkan diri dengan kenyataan bahwa mereka diciptakan dari alam karena api lebih kuat daripada tanah, pikir mereka. Maka para iblis diusir oleh Allah dari surga karena sudah melakukan kekufuran terhadap apa yang diciptakannya dengan cara menyombongkan diri dan tak mau mengakui kebenaran bahwa Adam adalah hambanya yang sempurna. Lalu yang ketiga, kufur karena keraguan kepada Allah. Keempat, berpaling dari peringatan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, yang artinya, dan orang-orang itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang berpaling atau tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, itulah orang-orang yang kufur. Lalu yang kufur karena nifak. Sedangkan lalu kufur kecil. Kufur kecil adalah kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan berupa dosa-dosa yang telah disebutkan dalam Al-Quran.
dan hadis berupa dosa-dosa kufur. Maaf. Mana ya? Sedangkan kufur kecil adalah kufur yang tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan berupa dosa-dosa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis berupa dosa-dosa kufur. Derajat dosa-dosa kufur ini lebih rendah dari kufur besar, tetapi sama-sama harus dihindari. Contoh kufur kecil, yang pertama kufur nikmat. Kufur nikmat ini berarti mengingkari atau tidak mau mengakui nikmat yang telah Allah berikan serta tidak mengakui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat tersebut dan merupakan satu-satu sang pemberi nikmat. Yang kedua, membunuh sesama muslim. Nabi SAW bersabda yang artinya mencaci orang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Yang ketiga, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Ada hadis yang berbunyi, artinya barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur dan syirik. Hadis At-Tirmidzi dan dihasankannya serta disahihkan oleh Al-Hakim. Lalu dosa-dosa tadi digolongkan sebagai kufur kecil, karena yang melakukannya tetap dianggap oleh Allah sebagai orang-orang mukmin. Seperti hal yang membunuh, Allah tidak mengatakan bahwa sang pembunuh telah keluar dari agama Islam, tetapi hanya memerintahkan pelakunya untuk melakukan qisas atau pembalasan yang sama dalam suatu perkara pembunuhan. Bahkan sang pembunuh dijadikan saudara bagi wali yang terbunuh yang memiliki hak untuk melakukan qisas. Jika pihak yang terbunuh memaafkan, maka sang pembunuh hanya harus membayar diat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nifak. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwanya atau batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak, yaitu orang-orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat atau bertindak untuk kepentingan Islam. Tetapi sebenarnya hatinya mempunyai maksud lain yang tidak didasari iman kepada Allah. Menghadapi orang-orang munafik harus berhati-hati karena keberadaan mereka seperti musuh dalam selimut. Mereka selalu mengikuti dan mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh orang Islam. Namun keikutsertaan atau perhatian mereka hanyalah untuk mencari celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepuasan nafsunya. Orang-orang munafik suka memanfaatkan segala situasi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah seorang munafik atau tidak dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan agama. Baik dari segi agama maupun moral, sikap ataupun perbuatan munafik dipandang sangat hina. Itulah sebabnya Allah akan menghukum perbuatan mereka dengan dimasukkan ke dalam dasar neraka. Di sini nifak terbagi menjadi dua, yaitu nifak i'tiqadi atau keyakinan. Adalah nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Jenis nifak ini menyebabkan pelakunya murtad atau keluar dari agama, dan di akhirat kelak ia akan berada di dalam kerak neraka. Kemudian nifak i'tiqadi ini ada 4 macam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasulullah atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan agama Islam. Selanjutnya, nifak amaliyah, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati mereka. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan dari agama, namun merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam keadaan iman dan nifak, dan jika perbuatan nifaknya lebih banyak, maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya orang tersebut kepada nifak sesungguhnya atau nifak i'tiqadi tadi.
Selanjutnya kesimpulan. Dari beberapa pemaparan yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, serta penjelasan-penjelasan dapat diambil kesimpulan yaitu iman merupakan suatu bentuk urusan hati yang mendorong seseorang untuk melakukan amaliyah-amaliyah atau amal-amal, serta iman merupakan dasar atau fondasi seseorang yang dapat dekat dengan Allah. Sebaliknya, kufur adalah merupakan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Kufur juga merupakan ketidakpercayaan terhadap Allah beserta segala kekuasaannya. Sehingga kufur merupakan suatu bentuk urusan hati yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Namun, siapa saja yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di hadapan orang banyak dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya, padahal kondisi batin dan perbuatannya yang sebenarnya tidak demikian, maka dialah yang disebut munafik. Kepercayaan atau perbuatannya disebut nifak. Dari iman kita dapat mengetahui 3 konsep iman, yaitu hati, diucapkan dengan hati, di dalam hati, atau kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga dilakukan dengan perbuatan. Kemudian kufur juga dapat kita golongkan menjadi 2. Yang pertama kufur besar atau kufur akidah, yang kedua kufur kecil atau kufur amaliyah. Yang terakhir ada nifak, terbagi menjadi 2, yaitu nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan, dan yang terakhir nifak amaliyah atau nifak perbuatan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya dong. Enggak jawab dulu. Apa? Enggak Gue jawab nanya dulu. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan keimanan ya, di mana dengan iman ini konsepnya itu yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan melalui perbuatan. Nah, bagaimana kaitannya dengan rukun iman? Artinya kan rukun iman itu ada 6. Ketika konsepnya itu adalah diyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, maka hal itu bisa diterapkan dengan rukun iman. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan diamalkan dalam perbuatan, kaitannya itu dengan rukun keimanan ini? Artinya gini, maksudnya ada yang hal membingungkan saya itu ketika iman kepada malaikat. Nah, maksudnya bagaimana diamalkan melalui perbuatan? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke amal perbuatan itu melalui rukun iman tersebut. Terus kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan nifak ya. Artinya ini adalah sebuah kemunafikan, orang-orang munafik gitu. Sebagaimana di zaman Rasulullah itu, kenapa gitu orang-orang munafik itu tidak ditumpas gitu. Sehingga ada berapa gitu Rasulullah itu malah memberitahukannya kepada sahabat yang disebut dengan ashabus sir, pemegang rahasia. Jadi hanya orang-orang munafik itu hanya dikasih tahu kepada sahabat yang pemegang rahasia ini gitu. Tidak disebutkan kepada sahabat yang lainnya gitu. Nah, kenapa orang-orang munafik ini tidak ditumpas gitu sejak zaman Rasulullah, sehingga benih-benih kemunafikan ini itu tidak semakin meluas gitu di zaman berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yang ingin bertanya. Ini Monika Fitri, Mega Zen, silakan. Saya yang mau bertanya. Ya, boleh ini. Bagaimana cara menjauhi kekufur? Bagaimana agar menjadi tidak kufur? Bagaimana cara menjauhi? Gimana? Pelan suaranya ini. Kecil, suaranya kecil, maaf. Jangan ditelan nih. Kecil. Kufur. Ini coba mukanya ke layar deh. Halo. Nah, ya. Halo. Bagaimana cara menjauhi sifat kufur atau nifak? Karena mengingat
kan di zaman sekarang itu sifat-sifat kekufuran itu kayak semakin halus gitu Kak. Nggak teringat oleh mata gitu nih. Iya sih. Bisa dini perbuatan atau cuma Suaranya nggak ada suara. Ini lagi puasa, hilang suaranya. bagaimana? Apakah kekufuran itu hanya Ini pakai headset ya? Coba dilepas kali headsetnya. Kalau nggak dimatiin kameranya aja kalau malu. Ini Harus pakai headset tenang. nggak? Halo? Udah? Ya, Iya. jelas. Suara. Gitu dong. Apakah kekufuran itu hanya perbuatan atau ucapan atau keyakinan gitu Kak? Jelas gak Kak? Jelas bang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan hanya aja dulu. 3 saja ya. Mungkin boleh dijawab di kelompok yang sebelumnya. Saya coba jawab pertanyaan Salman ya, yang tentang Asmaul Husna. Ada beberapa hadis sahih dalam riwayat Ahmad yang mengatakan, yang artinya, aku memohon padamu dengan semua namamu yang engkau sebut dirimu atau yang turunkan nama itu di Alkitabmu dan yang engkau ajarkan pada seseorang dari belakangmu atau engkau sebut secara khusus dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, dalam dalam hadis ini dikatakan bahwa ada nama Allah, tidak ada satu ulama pun yang mengetahui apa saja nama Allah selain dari yang 100 gitu. Nah, perlu ditekankan lagi di sini Asmaul Husna itu adalah nama-nama panggilan atau nama-nama yang tercantum dalam Al-Qur'an selain Allah gitu. Berarti yang ke-100-nya itu kalau kita dalam pengertian itu yang 100-nya itu adalah nama Allah. Gitu kan. Ada lagi nama-nama Allah yang ke-100 itu menurut hadis sahih dari Abu Daud dan Tirmizi yang artinya dari Nabi, dia lelaki telah meminta kepada Allah dengan Ismullahil Al-A'zam, namanya yang agung, yang apabila ia berdoa dengannya, doa akan dikabulkan. Apabila ia meminta, maka permintaannya akan Allah penuhi. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan dari Asma ini, Ismullahil Azam itu terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dan Al-Imran ayat 12. Jadi kesimpulannya, yang dimaksudkan dengan nama Allah yang ke-100 adalah Ismullahil Azam atau nama Allah yang agung. Apa itu artinya? Ada beberapa perbedaan ulama. Kata Allah itu sendiri masuk ke dalam 100 dari Asmaul Husna, dan ada menurut beberapa ulama menjadi Ismaullahil Azam, nama yang kalau kita berdoa dengan menyebut namanya, maka doa kita akan dikabulkan dan permintaan kita akan dipenuhi. Itu aja sih, Man. Kesimpulannya mungkin dijadikan 100 itu dengan nama Allah itu sendiri gitu. Jadi disetujui gitu, Pak? Ya, ada beberapa ulama yang mengatakan itu, dan menurut hadis dari At-Tirmizi ada. Itu derajatnya apa tuh, Pak? Yang tadi At-Tirmizi. Menurut hadis Hasan Imam Tirmizi itu kalimat Ismullahil Azam itu ada di dalam ayat Al-Quran juga gitu. Surat Al-Baqarah ayat 163 dan surat Al-Imran ayat 12.
Kalau nggak salah dalam surat Al-A'raf ayat 180 ya. Allah berfirman, hanya nama Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggallah orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dengan menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau di dalam ayat di sini diterangkan bahwa nama yang ke-100-nya itu adalah kalimat Allah itu sendiri gitu. Itu aja sih Man yang di maaf Pok, itu pendapat atau memang dari hadisnya gitu? Ada hadis yang disampaikan oleh tadi ada Hasan. hadis yang disampaikan. Cuman ini kan huruf derajatnya. gundul nih ya. Iya, Ada hadisnya huruf gundul tapi iya. Karena ini kan An Asma binti Yazid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ismahullahul a'zam fi apa nih? Ya, Ismaul Azam terdapat dalam 2 ayat, yaitu dalam surah Wa ilahukum illa wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Al-Baqarah ayat 163. Terus dan Al-Imran ayat 12. Allamallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kan ada kalimat Allahnya di awalnya ini. Alamallahu. Jadi kalimat Allah yang pertama. Kalau dalam surat Al-Imran ayat 2. Bagaimana? Bagaimana Salman? Iya. Cuman sedikit ini kali apa ada juga Man itu terdapat kalimat Allah itu yang Ismullahul Al-Azam itu atau nama Allah yang agung itu dalam kitab Khotib Al-Sarbini dalam kitab Al-Iqna menyatakan yang artinya ulama muhakkik berpendapat bahwa Ismullahul Azam adalah kata Allah itu sendiri, dan kata Allah disebut dalam Al-Quran pada 2.360 tempat. Jadi ada 2.360 kalimat Allah dalam Al-Quran gitu. Jadi sedikit kita disimpulkan kalau 100 itu ada beberapa ulama yang berpendapat diperbolehkan gitu kok. Berpendapat bahwa itu adalah Ismullahul Azam atau nama Allah yang agung. Berarti kalimat Allah itu sendiri yang termasuk dalam kalimat Asmaul Husna. Iya, karena kan yang umumnya biasa kita dengar kan 99 ya. Iya, 99. Karena nama Allahnya juga hadisnya juga ini kan karena diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Abu Hurairah Muslim sama Bukhari dan Muslim. Jadi yang biasa kita simak kan seperti itu. Ya, makasih, syukran. Iya. Baik, saya mungkin saya lanjutkan pertanyaan Salman berkaitan dengan baik dan buruk tadi ya. Bagaimana ketika baik dan buruk itu apa tadi? Bagaimana baik dan buruk? Ya Pak, kan Salman tadi ada 2 tuh pertanyaannya. Oh, Salman ada 2. Oh iya, siap. Berkaitan dengan baik dan buruk ketika menyampingkan wahyu. Kalau menurut saya sih, ini dengan keterbatasan ilmu saya, baik dan buruk itu sifatnya umum gitu. Artinya enggak cuman di wahyu aja gitu, ada dengan agama, dengan sebuah agama aja gitu. Baik dan buruk ini siapapun bisa menilai gitu, tidak cuma keterkaitannya dengan wahyu.
Nah, bagaimana ketika baik dan buruk ini kita menyampaikan wahyu? Kalau menurut saya itu silahkan saja, asalkan baik dan buruk ini tidak bertentangan dengan wahyu. Artinya begini, ketika baik dan buruk, contohnya misalkan di setiap daerah ini kan ada yang beda-beda gitu, relatif baik dan buruknya. Menurut satu daerah ini baik, tapi menurut daerah lain tidak baik. Nah, artinya baik dan buruk itu relatif. Namun ketika baik dan buruk ini bertentangan dengan agama, maka tidak boleh menyampaikan wahyu gitu. Tetap harus dalam tuntunan wahyu gitu. Mungkin gitu sih yang saya sampaikan berkaitan dengan Salman. Gimana Salman? Saya pahami nggak? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Salman. Oke. Terus tadi pertanyaan Siti Rahayu Mu'tazilah ya. Itu maksudnya nanyanya pemahamannya kan, gimana pemahaman Mu'tazilah itu? Ya, kalau menurut saya Mu'tazilah itu dia tuh Islam gitu. Dia beriman kepada Allah. Cuman kan Mu'tazilah ini tuh lebih mengedepankan akal atau logikanya dalam berpendapat. Artinya wahyu itu cuman apa? Artinya lebih derajatnya itu bisa dibilang itu di bawah akal gitu. Jadi wahyu yang harus mengikuti akal dalam pemahaman Mu'tazilah ini gitu. Namun dia tetap beriman kepada Allah gitu. Hanya saja dia pemahamannya ini lebih mengedepankan akalnya, sehingga wahyu itu hanya sebagai konfirmasi dan informasi gitu dari akal pendapatnya dia itu. Mungkin itu sih. Ada Mpok mau ditambahkan atau Siti Fatimah? Jadi Mu'tazilah itu ya pemahaman gitu. Dia tetap beriman kepada Allah, hanya saja pemahamannya yang berbeda gitu dengan Asy'ariyah. Bagaimana Siti Rahayu, bisa dipahami? Apa kurang jelas? Jadi dia perbedaan sama Asy'ariyah itu apa? Jadi kalau Asy'ariyah itu bisa dipahaminya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya jadi Asy'ariyah ini tuh sesuai lah dengan tuntunan Rasul. Artinya begini, ketika ada wahyu gitu, maka akal kita yang harus mengikuti wahyu. Contohnya misal ketika berkaitan dengan informasi surga dan neraka gitu, maka akal kita harus menerima gitu bahwa orang yang berbuat baik itu kedepannya akan masuk surga, dan orang yang berbuat buruk melakukan maksiat itu akan dihukum di neraka. Nah, hukumannya itu kita tidak tahu seberat apa maksiat yang dia lakukan, sesuai ganjarannya gitu. Nah, bagaimana pemahaman Mu'tazilah itu berkaitan dengan hukuman ini? Allah itu maha baik gitu, maka dia tidak akan menghukum hambanya itu di batas kemampuannya, sehingga Allah itu menyiksa orang-orang yang berbuat buruk ini hanya sebatas sesuai kemampuannya gitu, tidak lebih berat gitu. Jadi dia lebih mengedepankan logikanya gitu. Jadi kan logikanya kita menerima hukuman itu sesuai yang batas kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu ya gimana gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, Nah, baik. jadi dia lebih mengedepankan logikanya daripada wahyu. Dimana tadi pemahaman Asy'ariyah itu bahwa orang yang melakukan perbuatan maksiat maka ganjarannya begini, nggak memikirkan apa dia mampu atau tidak menerima siksaan, itu nggak begitu gitu. Maaf Chandra, sharing ya. Tadi ya silakan. Yang antum sampaikan seputar Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya nanti di akhirat bahwasanya balasan itu tidak melebihi terhadap apa yang manusia itu mampu ya, la yukallifu nafsan. Nah, bukankah itu landasan dasarnya juga dari wahyu, pemikiran seperti itu? Iya benar, maksudnya akal mereka berpikir Mu'tazilah seperti itu kan, dan itu kan landasannya dari wahyu juga. Wahyu mengatakan bahwasanya tidak memberikan cobaan. Jadi gini, wahyu yang dimaksud itu sebagai informasi aja dari pemahamannya gitu. Jadi ada wahyu itu informasinya la yukallifullahu nafsan, hanya sebagai informasi, konfirmasi dari akal pemahamannya
bahwa ketika dia dihukum itu tidak lebih berat daripada yang harus kita terima. Pada kenyataannya kan kita nggak tahu bahwa ketika orang yang melakukan maksiat itu hukumannya seperti apa gitu, berapa lama gitu. Apakah itu menyanggupi kemampuan kita atau enggak gitu. Kan belum pemahaman saya belum sampai ke situ maksudnya. Ya, yang dimaksud la yukallifullahu nafsan itu ya mereka menganggap itu hanya sebagai konfirmasi dan informasi dari akal yang mereka gunakan tadi. Gimana? Bisa dipahami? Mungkin saya yang sulit memahami kali. Ya. Enggak lah, saya sama sih. kan tadi Mu'tazilah tadi kan mengatakan kayak gitu, berarti kan dia bukan sekedar informasi, dia malah mengatakan atau bisa apa dikatakan mengamalkan mungkin gitu, mengamalkan wahyu yang ada gitu, bukan sekedar informasi. Kalau dia memang mengatakan hal yang demikian, hanya saja mungkin penempatannya yang salah gitu. Dia berpikir bahwasanya itu posisinya nanti ketika di akhirat dikasih dipertanggungjawaban di yaumil mizan, hari perhitungan, hari pembalasan, yaumul jaza, nanti ya demikian gitu. Sedangkan kalau kita kan dari kalifu nafsan ini kita hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, masih berada di dunia ya. Nah, sedangkan bukan di akhirat. Mungkin bisa ini kita sharing. Saya juga masih agak bingung gitu, jadi bingung. Ya kalau menurut Ani sih begitu. Jadi mereka tuh lebih berpendapat dahulu gitu. Maka baru kemudian mereka menyampingkan wahyu tadi gitu. Berkaitan dengan hukuman tadi gitu. Jadi ya logika mereka mengatakan bahwa hukuman itu tidak lebih daripada kemampuan batas manusia, sehingga informasi di dalam Al-Qur'annya mengkonfirmasi la yukallifullahu nafsan, bahwa Allah tidak akan membebani di batas kemampuannya gitu. Nah, yang kita pertanyakan kan kalau kita mau menuntut akal mengikuti wahyu kan tadi kita kan belum tahu maksudnya perbuatan ketika buruk yang kita lakukan itu, nah hukumannya seperti apa gitu, apa benar gitu. Nah, yang sesuai dengan kemampuan kita gitu, kita dihukum di neraka itu hanya sebatas kemampuan kita. Kalau menurut Anda sih enggak gitu. Di neraka itu benar-benar siksaannya yang enggak ada tandingannya di dunia gitu. Bahkan kita berpikir pun terbatas gitu, seperti apa sih siksaan di neraka itu. Ada yang mengatakan gitu dicambuk dari ditusuk tombak dari ujung bawah sampai ke atas gitu. Jadi pemikirannya kayak gimana gitu? Apakah hal-hal yang begitu tuh tidak dibatas kemampuan manusia gitu? Nah, maka pemahaman Asy'ariyah itu tidak mengedepankan akal, jadi wahyu dulu gitu. Nah, ini orang berbuat maksiat itu hukumannya seperti ini, cuman kita nggak tahu gitu apakah itu dibatasi kemampuan manusia apa enggak gitu. Nah, namun Mu'tazilah ini malah berpendapat duluan gitu, baru mereka mengambil ayat itu sebagai informasi dan mengkonfirmasi dari pemikiran mereka gitu. Mungkin gitu sih yang bisa saya sampaikan. Kalau emang belum paham mungkin bisa nanti dijelaskan apa sama yang lebih paham gitu, sama dosen. Terima kasih. Terima kasih Chandra. Ya. Ini waktunya kita terus ini. Ini di jam berapa? Kita Masih 2 jam sesi, 5 Zat. Masih lama. 2 sesi. Langsung. Kakak udah absen? Pak Prapto? Pak Prapto dialihin. Dia nggak bisa di hari ini. Bukannya udah dikabarin nggak, diinfoin? Enggak ya? Belum kayak. Tapi beliau udah ini kan di grup? Belum ya? Belum, saya belum kabarin. Oh, Insya saya Allah juga lupa. nggak ngeh. Iya. Apa-apa. Yang penting kan beliau mah dialihkan bisa gitu kan. Makanya Bu Eni, maksudnya kita inisiatif, ya udah dah 2 sesi aja langsung gitu. Udah kabarin ke Bu Eni. Jadi. Kakak udah absen? Udah absen 3 dan 4. Udah. Mungkin Kokoh nih mau nambahin tadi Bapak Mu'tazilah kok. Ya mungkin nambahin dikit ya. Mungkin yang perlu kita batasi itu dulu bahwa ada hal-hal dalam hal Mu'tazilah itu yang dalam kategori sesuatu yang
apa ya istilahnya ya, yang pokok dengan yang cabang gitu ya. Yang kalau yang furu'iyah itu mungkin ya banyak perdebatannya ya. Tapi yang pokok itu, yang usul itu biasanya di Mu'tazilah itu mereka nggak percaya takdir. Itu mereka nggak percaya takdir. Yang hal itu juga yang membuat Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari itu kan muridnya Wasil bin Atta. Akhirnya keluar menjadi paham Asy'ari. Salah satunya itu, mereka nggak percaya takdir, bahwa masa kita kalau sudah berbuat seperti ini, kita yang berbuat kok berdasarkan takdir gitu. Kalau misalnya berdasarkan takdir, kenapa nanti kita disiksa gitu. Itu paham-paham yang mungkin yang perlu kita cermati yang di masalah-masalah inti aja gitu. Tapi kalau yang masalah-masalah yang cabang mungkin nanti banyak itu perdebatannya nggak selesai gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Saudara Koko. Baik, saya akan Mungkin menjawab. itu aja ya. Chandra, Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Chandra yang nomor 1. Bagaimana cara mengamalkan rukun iman yang 6 itu dengan perbuatan, sedangkan keimanan itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita membahas tentang tasdik, yaitu meyakini dengan hati. Jadi kan ada 3 ya. Yang pertama itu orang yang meyakini dengan hati saja, tetapi tidak mengamalkan dengan lisan dan juga perbuatan. Yang kedua itu dengan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Di sini kan konsepnya keimanan, iman gitu kan. Berarti iman itu kita percaya dan yakin tentang rukun iman itu. Nah, jadi di sini konsepnya itu kita awalnya ya percaya dulu dan membenarkan, mengakui bahwa ada malaikat, ada kitab-kitab Allah, ada Rasul. Nah, di sini kita membahas tentang iman pertamanya, percaya dulu gitu. Baru diucapkan dengan lisan, dan yang perbuatan itu ya amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi karena keimanan, iman ya kita percaya dengan adanya Allah, adanya Rasul, adanya kitab, dan sedangkan itu perbuatan itu hubungannya dengan amal soleh gitu loh. Jadi kita di sini membahas tentang keimanan, iman ya kita percaya dengan adanya Allah, adanya Rasulullah, adanya kitab. Kita percaya dan membenarkan, mengakui bahwa rukun iman itu ada gitu kan. Karena di sini kan rukun iman. Jadi untuk perbuatan itu hubungannya dengan amal soleh. Mungkin ada yang ingin membenarkan, silakan teman-teman. Serem banget membenarkan. Menambahkan. Udah seolah-olah menjat soal. Enggak, tadi kayak pertanyaan si Chandra saya pahamnya ini seputar kayak pengamalan kita beriman kepada malaikat ya Chan ya. Kemudian itu pengamalannya seperti apa? Karena kan kalau perkataan dan yakin udah kita amalkan. Kemudian perbuatannya gitu ya. Ya. Jadi maksudnya ketika konsep diyakini dan diucapkan di lisan itu kaitannya dengan rukun iman itu sangat pas maksudnya. Nah, kemudian bagaimana ketika konsepnya amal perbuatan dikaitkan dengan rukun iman ini, artinya ketika kita yakin sama malaikat, kita ucapkan dengan yakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan. Nah, namun konsep berikutnya itu diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya apakah ada penjelasan gitu berkaitan dengan rukun iman ini melalui konsep keimanan tadi itu yang kaitannya dengan amal perbuatan gitu. Tadi kalau jawaban Siti Rahayu, maka ketika bicara diamalkan perbuatan itu dengan amal soleh gitu. Jadi bukan dengan rukun iman itu ya hanya diyakini dengan hati dan ucapan aja gitu ya. Iya, karena
Di sini kan bahasnya rukun iman, dan iman artinya kan percaya, membenarkan, meyakinkan. Ya, jadi di situ kita ditugaskan untuk yakin, untuk mengakui gitu loh. Sedangkan kan diucapkan dengan lisan, dengan amal. Iya, itu sih kalau dari Sirai gitu. Mungkin dari teman-teman bagaimana? Mungkin contoh dari amal perbuatannya yang tadi udah kasih jelasin, yang contohnya malaikat pencatat amal baik dan buruk. Contoh pengamalannya ya kita udah meyakini bahwa malaikat itu ada untuk mencatat sikap baik dan buruk kita. Ya amal perbuatannya kita dengan melakukan kebaikan sebanyak mungkin dan menghindari keburukan gitu, supaya di akhirat nanti amal timbangan kita, amal kebaikan itu lebih berat daripada amal keburukan. Mungkin itu sih untuk aplikasi dalam pengamalannya gitu, percaya kepada malaikat. Makasih banyak Ayu. Berarti bisa dipahami misalnya gini ya, kalau misal ketika berkaitan rukun iman itu dengan Allah, kita yakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu amal perbuatannya sepertinya ini bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Itu mungkin kali ya. Nah, namun ketika berkaitan dengan malaikat, bahwa tugasnya itu ada yang mencatat, bahkan ada yang mengatur rezeki gitu, maka kita diamalkan melalui perbuatannya itu ya ketika kita, ya silakan. Nah, diamalkannya melalui bahwa kita harus mencari rezeki yang halal gitu. Mungkin gitu kali ya? Ya gitu. Saya pahami. Baik-baik. Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan nomor 2-nya belum ya. Yang ketiganya akan dijawab oleh Ayu Widyaningrum. Itu salahkan kepada Ayu Widyaningrum. Saya mau coba jawab pertanyaan Aini. Tadi kan pertanyaannya cara menjauhi kekufuran atau nifak, mengingat pada zaman sekarang itu hal-hal tersebut itu tanpa kita sadari itu masuk ke dalam diri kita gitu. Kemudian hal-hal nifak atau kekufuran itu apakah perbuatan atau cuma secara keyakinan atau yang lainnya. Nah, di sini hukum asal kekufuran bahwa itu merupakan keyakinan dengan selain Islam, dan itu bukan ucapan atau perbuatan. Namun jika ucapan atau perbuatan itu tumbuh dari keyakinan atau di dalamnya ada pengingkaran untuk sesuatu bagian dari Islam, maka dalam kondisi ini ucapan dan perbuatan itu mengambil hukum keyakinan dan menjadi kekufuran. Jadi misalkan awal mulanya cuma dari dari lisan, kemudian awalnya dari lisan, kemudian perbuatan. Nah, kalau misalkan lisan dan perbuatan itu asalnya dari hati atau dari keyakinan, maka yaitu tiga-tiganya disebut kekufuran gitu. Maksudnya kita awalnya kufurnya itu cuman dari omongan dong ya, dari lisan. Terus lama-lama kemudian dilakukan melakukan kekufuran. Nah, kita kan melakukan itu kan pasti kan ada atas dasar keyakinan yang kita lakukan itu jika keluar dari Islam ya maka itu kufur gitu. Kemudian cara untuk menjauhinya yang pertama mengambil akidah berdasarkan yang sahih yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tadi udah dijelasin. Cara pertama ini yang harus menguatkan dasar dari Islam, yaitu mempelajari tauhid dengan benar dan menyeluruh. Jadi ketika kita sudah paham dan sudah paham mengenai tauhid ini, ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka kita bisa terhindar dari kufur dan nifak. Kemudian yang kedua, kita harus ikhlas niatnya hanya untuk Allah, membenarkan Rasulullah, bertawakal kepada Allah, mengikuti petunjuknya.
Nah, yang kedua ini berkaitan sama yang ke satu. Kalau kita paham menyeluruh mengenai tauhid, maka ini poin kedua ini yang akan muncul gitu. Kemudian yang ketiga, mengimani Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul dan ahli akhir serta qadar dan qadar. Kemudian tambahan dari saya mungkin untuk menghindari kekufuran ini selain mempelajari agama atau dasar dari Islam yaitu tauhid dengan benar, ya mungkin kita juga harus memilih atau memiliki lingkungan atau teman-teman dekat yang mendukung kita untuk bisa mempelajari agama dengan baik dan menyeluruh. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Syukran Kak Ayu. Lain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Saudara Chandra akan dijawab oleh Nida. Silakan Nida. Nida, yo. Gimana kamu? Nida? Masih nyari. Tadi kata Chandra itu kenapa orang munafik itu tidak ditumpas aja ya ketika pada zaman Rasulullah? Ya. Seperti itu tapi mungkin. Tapi malah disembunyikan gitu identitasnya oleh Rasulullah kepada sahabat pemegang rahasia. Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun nggak tahu gitu kalau bahwa mereka itu adalah orang-orang munafik. Mungkin pertama ini ya, kan orang munafik itu pasti seperti musuh dalam selimut. Jadi belum kelihatan ini orang jahat atau tidaknya gitu. Karena kita tidak bisa langsung menuduh orang itu jahat atau tidak karena munafik. Musuh dalam selimut. Sehingga di sini Rasulullah pun tidak mau suudzon mungkin ya. Maksudnya gimana? Bukan suudzon. Maksudnya Rasulullah itu tuh memberitahu maksudnya gitu bahwa ada beberapa orang munafik, kalau nggak salah itu dalam bilangan 300 sih kalau nggak salah. Benar nggak sih kok? Hampir 300 sih kalau nggak salah gitu. Maksudnya kalau berbicara suudzon nggak mungkin dong Rasulullah ngasih tahu bahwa mereka orang munafik gitu. Kalau berbicara suudzon ya maksudnya gitu. Tapi kenapa coba gitu? Mungkin kok lebih bisa kok untuk jawab. Aduh, astagfirullah. Jawabnya ngeri ini. Yeah. Coba sharing dulu ya. Ini kalau menurut ini, pertama ya, fungsi kita sebagai manusia bukan menilai apalagi menghakimi. Ya. Kemudian kedua, Rasulullah SAW sendiri ketika tadi Chandra bilang kenapa beliau menyampaikan hanya ke beberapa orang, berarti nggak seluruh sahabat tahu kan? Nah berarti nih si orang munafik ini nggak secara tampak, maksudnya memang sembunyi, maksudnya nggak diketahui secara menyeluruh sehingga beliau masih mengupayakan. Ya, beliau juga kalau di sini malah kita belajar ya bahwasanya bisa jadi orang munafik tersebut mungkin bisa mendapatkan rahmat serta hidayah ya sehingga tidak langsung menilai atau menyikapi. Jadi kemudian untuk yang 300 orang tadi yang disampaikan oleh Chandra perlu diketahui sebab dari 300 orang itu yang saya pahami gitu itu kan terjadi di perang Uhud. Ketika mau terjadi peperangan ternyata 300 orang itu, nah ini sebenarnya ada pelapornya. Salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dia seorang pelapor. Nah, diibaratkan kalau dalam yang saya ketahui orang-orang ini diibaratkan didoktrin lah. Ya, didoktrin. Jadi ketika mungkin ada beberapa tidak lebih dari Abdullah bin Ubay bin Salul, namun apa-apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay ini mendoktrin dari sebagian besar 300 orang itu sehingga dia mengikuti atas apa-apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena kan ketika itu agama Islam juga
maksudnya masih belum meluas secara menyeluruh sehingga masih mudah untuk dialih atau dipecah belahkan gitu. Walaupun hakikatnya dibarkan karena masih beberapa orang masih meragukan gitu, terutama mereka yang imannya masih belum kuat, masih belum ya imanannya belum kuat atau belum terlalu meyakini, walaupun hakikatnya di situ sudah ada Rasulullah kan, Rasulullah, tapi mereka masih dibarkan mungkin bisa dikatakan taklid buta ya, taklid buta mas terhadap yang mereka ikuti sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi di sini sih kalau yang saya belajar berarti Rasulullah ini menerapkan, malah kita banyak belajar dari beliau ya, gak serta-merta menjudge, menilai atau menghakimi seseorang. Itu karena bisa jadi orang yang sekiranya memang tadi dikategorikan hal tersebut bisa jadi mendapatkan rahmat atau hidayah Allah, kita nggak pernah tahu. Gitu. Sedangkan untuk tadi bahasan seputar Rasulullah menyampaikan kepada Sir, ini mungkin lebih ke adab gitu. Adab bagaimana Rasulullah tidak langsung mengumbarkan sebelum memang semua kaum muslimin tahu gitu. Jadi kaum muslimin ini mungkin nggak semuanya melihat bagaimana, mungkin bagian orang 1, 2, 3 orang mengetahui bahwasanya ini wah ini menandakan orang munafik nih, sedangkan yang lainnya belum mengambil kesimpulan seperti itu, sehingga Rasulullah agar lebih baik, agar lebih sopan, kemudian menjaga nama baik walaupun hakikatnya masih belum pasti gitu, sehingga menceritakan kepada Ashabus Sir ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak Salman, sangat jelas. Baik, Salman. Sudah terjawab semua ya? Ya udah. Alhamdulillah dari kelompok 4 ini pertanyaannya sudah terjawab. Baik, presentasi kelompok 4 ini akan kami tutup dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.